Oke guys, kembali lagi ke channel Stefan Online. Kali ini kita lagi mau bahas mengenai caranya untuk mencegah kenaikan asam lambung atau biasa orang kayak, aduh sakit mah nih. Jadi ini cara mencegah sakit mah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa ya untuk di subscribe biar makin semangat update-nya dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung aja nih ke cara mencegah kenaikan asam lambung. Ini dikutip kita lihat dari WikiHow ya. Karena kenapa sih saya suka WikiHow? Karena dia udah banyak referensinya, kayak ya, emang udah terbukti dan ini ilmiah. Kita baca dulu penjelasannya. Kenaikan asam lambung terjadi ketika isi perut Anda naik menuju esofagus dan kerongkongan, kadang menyebabkan radang pada esofagus. Masalah ini terjadi ketika sfinkter esofagus bagian bawah atau les pada jalan masuk perut terlalu mengendur. Dokter memikirkan bla 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 bla. Jadi gini, heartburn adalah gejala paling umum dari kenaikan asam lambung. Gejala lainnya antara lain nyeri dada, muntah, sorak-sorak, dan batuk. Asam lambung jangka panjang dapat menyebabkan cedera pada esofagus dan adenokarsinoma. Banyak faktor yang menyebabkan kemungkinan naiknya asam lambung seperti obesitas, alkohol, merokok, dan konsumsi kafein. Kabar baiknya ada banyak yang dapat lakukan untuk mengurangi mencegah asam lambung. Jadi gini, buat kalian yang nonton ini, kalian pernah gak sih ngerasa perut kalian itu mual, kayak gak enak gitu, terus tiba-tiba di dada kalian tuh sakit, nyeri banget, terus kalian kayak sering mau sendawa. Kalau kalian ngerasain itu, berarti kalian itu sedang mengalami kenaikan asam lambung. Jadi kayak kalau saya pribadi sih emang pernah ngalamin, kalau saya lagi makan suplemen yang kafein tinggi, habis itu terus perut saya kosong, terus di dada saya itu sakit, perih banget, panas. Itu karena adanya kenaikan asam lambung. Dan itu kalau didiemin ya nggak bagus juga sih, karena selain sakit juga itu kalian bisa baca sendiri, itu berbahaya, bisa menyebabkan cedera di esofagusnya. Oke. Sekarang yang mau kita cari tahu, kalau kalian nih udah tahu masalahnya apa, sekarang yang mau kita cari tahu gimana cara kita mengobatinya. Yang pertama, mengubah diet. Kalau kalian lagi diet sehingga menyebabkan kenaikan asam lambung, kalian harus ubah cara diet kalian, karena itu kemungkinan besar nggak sesuai sama tubuh kalian. Ada banyak macam cara diet dan kalian nggak harus saklek sama yang itu. Ini salah satu tipsnya, yaitu hindari makanan berlemak. Makanan berlemak sulit dicerna tubuh, artinya makanan tersebut lebih lama tertinggal di dalam perut. Bila makanan memperlambat sistem pencernaan, kemungkinan makanan tersebut kembali ke esofagus, dan inilah yang disebut naiknya asam lambung. Jadi gini, contohnya ya, langsung aja. Produk susu berlemak penuh seperti mentega, keju biasa, krim asam, dan susu murni. Lemak binatang seperti minyak atau lemak babi, makanan yang digoreng seperti kentang goreng, bombay goreng, dan ayam goreng. Camilan tinggi lemak yang tidak mengandung banyak nilai gizi seperti keripik, kentang, permen, atau es krim. Jadi gini, maksudnya itu apa sih? Kayak jadi lemak itu emang lebih lama dicerna oleh tubuh, sehingga saat kita harusnya di lambung kita itu ada makanan yang harus dicerna, karena lemak ini sulit, jadi dia semacam kayak karena lebih lambat, jadi dia nggak ada yang dicerna, sehingga asam lambungnya itu jadi naik. Oleh karena itu dikurangi, bukan berarti nggak sama sekali sih sebenarnya. Dikurangi makanan yang tinggi lemak. Terus hindari juga makanan asam. Ini pasti kalian udah sering banget. Kalau kalian merasa sakit mah atau perutnya sakit, pasti kalian nggak makan asam juga. Ini udah umum. Selanjutnya, kurangi asupan coklat. Jika Anda khawatir dengan kenaikan asam lambung, mungkin Anda perlu mengurangi jumlah coklat yang Anda makan. Coklat mengandung ini, metilxanthin kayaknya, yang akan mengundurkan otot di esofagus. Jadi intinya kalau kalian lagi sakit, hindari coklat ya. Selanjutnya, kurangi bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Oleh karena itu, bawang putih dapat membuat Anda sakit perut dan kembung. Jadi kalau lagi merasa kembung, jangan. Kalau kalian merasa nih,
belakangan ini kurangi saja bawang-bawangan itu. Dan juga yang penting jangan makan pedas ya, udah tahu sakit perut ini, perut padannya ada heartburnnya, masa masih makan itu, terus masih makan pedas, nekat banget. Terus juga kurangi minuman berkarbonasi kayak ya Coca-Cola, Sprite gitu-gitu, dikurangin. Situ makanlah porsi yang lebih kecil. Nih, jika Anda masih lapar ketika membawa porsi menjadi lebih kecil, pertimbangan untuk menyantap 6 porsi makan yang lebih kecil daripada 3 porsi besar. Jadi kalau kalian lagi diet dan supaya tetap sehat, jadi porsinya yang dikecilin tapi jam makannya jadi lebih sering. Jadi perut kalian tetap terisi tapi kalori yang masuk juga lebih sedikit gitu. Makanlah yang rendah asam. Jadi jangan yang asam-asam karena itu bisa menaikkan asam lambung. Jadi kita pilihnya sayur-sayur berdaun hijau. Buahnya itu ada melon, pisang, oatmeal, tahu, ada peterseli, beras. Ini sih makanan yang banyak di Indonesia kecuali peterseli. Ada, saya juga tahu, oatmeal juga kan mehong ya. Jadi ada melon, pisang, tahu, beras. Maksudnya nasi kali ya. Mungkin juga kita makan beras. Terus kita melakukan perubahan gaya hidup, yaitu kurangi berat badan. Intinya tetap dietnya tapi harus sehat. Jadi kita makannya lebih sering dan makan sayur. Oke. Terus olahraga secara teratur. Dokter merekomendasikan supaya olahraga paling tidak 30 menit setiap 4 hingga 5 hari dalam seminggu. Oke, jadi intinya konsisten. Biarpun cuma kayak 30 menit sehari itu lebih baik daripada 2 jam tapi seminggu sekali. Gitu. Buat kalian yang merokok, harap segera berhenti merokok karena itu meningkatkan jumlah asam yang dihasilkan perut Anda. Jadi nanti kalian bisa makin sakit perutnya. Oke, selanjutnya jangan langsung berbaring setelah makan. Nih, berbaring setelah makan memperbesar kemungkinan makanan menuju ke arah yang salah. Naik kembali menuju kerongkongan sehingga menyebabkan heartburn. Jadi kalian kalau habis makan duduk-duduk dulu lah, baca-baca, main HP daripada kalian langsung tidur lagi. Itu bisa dadanya sakit nanti. Jaga posisi kepala dan bahu agar tetap berada di atas ketika Anda tidur. Jadi posisi kepala sama bahunya itu lebih tinggi saat tidur ya. Jadi pakai bantal kepala untuk mencegah heartburn ini supaya nggak naik lagi ke atas. Kenakan pakaian longgar. Karena kalau terlalu ketat di bagian perutnya terutama, nanti akan ada tekanan di perutnya. Tekanan yang ada di perut akan menyebabkan makanan kemungkinan besar akan kembali ke esofagus. Terus menggunakan obat. Cobalah antasida bebas resep kayak Milanta, kayak Promah juga. Tapi kayaknya sih kalau bisa jangan obat-obatan terus ya. Oke, ini obat-obat lagi. Kasih obat. Oke. Kalau untuk obat-obat kalian sebaiknya kalau emang udah parah kayak sebaiknya konsul dulu ya ke dokter. Kalau misalnya kayak pakai Milanta, pakai Proma nggak mempan gitu. Pertimbangan operasi jika itu kayaknya sini kalau udah parah banget sih pasien dapat Nih, jika Anda berpikir seperti Anda mengalami kenaikan asam lambung, segeralah berbicara dengan dokter sehingga kondisi Anda dapat dikendalikan. Jadi gini, setelah kita sudah melakukan semua tips-tips ini, tapi ternyata tidak kunjung baik, sebaiknya segera berobat. Karena kalau makin lama bisa makin parah juga. Tapi intinya sih semua, kalau yang saya tahu ya, yang berdasarkan pengalaman saya juga, intinya kayak kenaikan asam lambung itu juga dipengaruhi oleh stres. Jadi semakin stres seseorang akan makin mudah asam lambungnya naik. Contohnya gini, kayak orang bilang kadang kayak, lu kalau nggak makan nanti bakalan sakit mah. Tapi sedangkan kayak kalau orang lagi berpuasa
dia bisa menahan itu tanpa sakit karena dia itu tidak stres dan dia kalau orang bilang dia sudah punya niatan. Jadi ya dia bisa mengkondisikan tubuhnya untuk menyesuaikan apa yang diperintahkan oleh kayak otaknya atau hatinya gitu loh. Jadi intinya kalau orang yang suka naik asam lambungnya, selain dari pola hidup yang kurang sehat, kemungkinan besar juga dari pola pikirnya yang sedang stres. Jadi salah satunya menurut saya pribadi, tambahan dari saya, kurangi stres sehingga asam lambung tidak lebih cepat naik gitu. Oke guys, kalau kalian ada yang bingung silahkan komen aja, kita sharing-sharing aja sih. Terus kalau kalian ada yang mau ditanya, kalau kalian ada yang kalian terbantu, tolong di like dan jangan lupa subscribe biar makin semangat update videonya. Oke guys, sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye bye. Thank you.